Pemerintahan Presiden Jokowi gencar melakukan pembangunan infrastruktur di masa pemerintahannya. Dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, ada beberapa di antaranya yang jarang dimanfaatkan bahkan hingga akhirnya tidak beroperasi, meski pembangunannya memakan uang triliunan rupiah. Contoh infrastruktur tersebut ialah bandara. Ada beberapa bandara yang kini mati suri karena sepi penumpang dan tidak beroperasi. Setidaknya ada 4 bandara yang kini sepi penumpang dan tidak beroperasi. Yang pertama, JP Sudirman Purbalingga. Melihat situs pembelian tiket pesawat, Bandara JP Sudirman saat ini terpantau tidak memiliki jadwal penerbangan lagi. Sebelumnya, bandara ini digunakan maskapai Citylink dengan tujuan Jakarta Purbalingga dan sebaliknya. Namun belum lagi terlihat ada jadwal penerbangan pada platform penjualan tiket pesawat. Wings Air juga sempat menggunakan bandara ini untuk penerbangan dari Pondok Cabe pada 5 Agustus 2022. Namun, rute penerbangan itu kembali ditutup pada 19 Agustus 2022 karena sepi penumpang. Dalam keterangan resmi Kementerian Perhubungan, pembangunan Bandara JP Sudirman menelan anggaran 350 miliar yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Yang kedua, Bandara Ngloram. Bandara ini diresmikan oleh Jokowi pada Desember 2021. Anggaran pembangunannya tercatat senilai 80 miliar. Alih-alih bandara ramai, saat ini bandara justru tidak ada jadwal penerbangan. Bandara tersebut terletak di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ketiga, Bandara Wiryadinata. Bandara yang diresmikan pada Februari 2019 lalu ini mengeluarkan anggaran sebesar 30 sampai 45 miliar. Sama seperti sebelumnya, bandara ini sempat tidak beroperasi karena sepi penumpang. Baru pada Agustus 2022, maskapai penerbangan Susi Air membuka penerbangan dari bandara tersebut menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Meski begitu, penerbangan rute Tasikmalaya Jakarta itu hanya bergantung pada permintaan penumpang. Saya sudah nggak ada, itu sebulan 5-6 M biaya maintenance listrik, air dan sebagainya. Jadi tidak ada pesawat di sana sekarang? Tidak ada, bos. Siapa yang mau ke situ? Katanya untuk haji. Haji terus mau asramanya di mana? Kan nggak ada asramanya. Dari Bandung, jauh, bos. Sekarang Cisumdawu udah mau buka, kemarin longsor. Karena saya sudah bilang waktu lihat ke sana, itu dia memotong bentang alam, bukit itu dipotong. Itu pasti longsor. Saya udah bilang, tolong diturap, diketanemin. Longsor sekarang. Oke, nah itu bandara sudah ada tahun berapa itu? 4-5 tahun yang lalu kan? Iya. Tapi kan nggak ada. Saya ke sana 2-3 kali, saya pusing, nggak ada yang nambah. Jadi nggak ada pesawat di situ? Nggak ada. Kan bandara internasional sebesar itu? Iya, dulu dipaksa oleh Menhub, pesawat situ. Lion, Garuda. Cuman tahan nggak sampai sebulan lah. Orang nggak ada orangnya 4 orang, 5 orang. Siapa mau bayar aftur? Yang paling lama bertahan, Citylink, akhirnya cabut. Di situ udah dikasih bis gratis dari Bandung. Tapi orang Bandung nggak mau naik bis Damri itu. Kenapa? Karena bukan Mercedes, bos. Lu itu terang-terangan bicara, saya wawancara kok. Damri juga baru dibayar mungkin akhir tahun. Jadi perencanaan inilah yang saya kritisi. 4. Bandara Kertajati Majalengka. Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka dibangun dengan dana jumbo hingga 2,6 triliun dan diresmikan 24 Mei 2018. Luas area bandara ini merupakan yang terbesar di Indonesia setelah Soekarno-Hatta. Sayangnya, bandara ini berhenti melayani penerbangan reguler berjadwal pada Juli 2019 karena sepi penumpang. Nah, infrastruktur ada, tentu tidak dibikin asal cepat. Yang sekarang ini asal cepat, kereta cepat. Udah molor berapa bulan, cost overrun-nya tinggi sekali. Dan belum selesai sampai hari ini, saya masih membantu. Karena padahal saya orang paling keras mengkritik kereta cepat, tapi ketika APBN masuk, saya harus bantu nanti selesai. Dan itu rumit sekali. Nah, dan tidak diperlukan oleh masyarakat. Masa sih nggak diperlukan, bro? Sekarang gini, stasiunnya di Halim. Kau dari sini ke Halim berapa? Sejam? Kalau macet? Oh bisa ya, bisa ya. Halim ke sana. Itu stasiunnya di situ. Stasiun pertama. Dia tidak connecting dengan yang Tanah Abang atau yang di Manggarai ya? Enggak. Harusnya tadinya di Manggarai asalnya waktu Jepang. Dari Halim kau ke Padalarang. Padahal kamu ke Bandung kan? Iya. Tapi kau berhenti. Masih jauh kan? Ya masih jauh, tapi berhentinya di Padalarang. Kenapa begitu? Nah, tanya Pak Luhut. LRT Jakarta.
Proyek yang dikerjakan badan usaha milik daerah Provinsi Jakarta ini juga dituding masih sangat sepi. Padahal proyek itu dibangun dengan anggaran cukup besar, sekitar 6,8 triliun. Jumlah biaya pembangunan itu digunakan untuk membuat jaringan kereta api layang sepanjang 5,8 km dari Kelapa Gading ke Velodrome. Jumlah tersebut juga mencakup biaya pembangunan dari depo yang seluas 12 hektar. Sampai saat ini, moda transportasi dalam kota itu masih sangat sepi. PT LRT Jakarta mencatat rata-rata jumlah penumpang di semester 1 2022 mencapai 1.400 sampai 1.500 penumpang per hari. Padahal, satu rangkaian LRT Jakarta dapat menampung penumpang maksimal 270 penumpang per satu rangkaian LRT sendiri dari 2 kereta dengan kapasitas maksimal 135 orang. Rute yang pendek dinilai banyak kalangan menjadi masalah utama sepinya LRT Jakarta. Dalam catatan, walaupun operasinya sepi di fase pertama dengan rute sepanjang 5,8 km, LRT Jakarta akan diperluas jaringannya. Proyek ini akan dibangun fase berikutnya dengan rute stasiun Pegangsaan 2 di Kelapa Gading menuju stasiun Jakarta International Stadium. Model yang dibutuhkan untuk proyek ini kira-kira sebesar 7 triliun. Bakal ada 6 stasiun, yaitu Britama, Arta Gading, Sunter Timur, Gelandang Remaja, Sunter Barat, dan berakhir di J sepanjang 8,2 km. LRT Palembang Sumsel. LRT yang mulai beroperasi sejak tahun 2018 ini disebut-sebut masih sepi. Dari pantauan wartawan pada bulan Januari 2019 lalu, kebetulan saat itu memang LRT baru hitungan bulan beroperasi. Pada satu gerbong kereta LRT nampak hanya terlihat ada 11 penumpang saja. Padahal kapasitas satu gerbong bisa mencapai sekitar 125 penumpang. Selain di gerbong, sepinya penumpang juga terlihat di 13 stasiun karena hanya ada 5-10 penumpang saja yang ada di ruang tunggu. Hal ini terlihat tidak sesuai dengan megahnya stasiun yang ada. Sementara untuk beberapa stasiun yang ramai, terlihat hanya ada di stasiun DJKA, Jakabaring Ampera, Pasar Cinde, Bumi Sriwijaya, dan stasiun akhir Bandara SMB 2 Palembang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat itu pun menjawab masalah sepinya LRT Palembang. Budi Karya mengaku optimis ular besi itu akan digunakan masyarakat kota Palembang. Namun semua butuh proses. Makanya bila sepi wajar saja, butuh waktu dalam mengubah kebiasaan masyarakat. Kemenhub sendiri baru-baru ini menyatakan penumpang LRT terus meningkat. Per 23 Agustus 2022 saja, jumlah penumpang sudah mencapai hingga 1.700.000 orang. Jika rata-rata penumpang harian bisa konsisten, maka hingga akhir tahun diproyeksikan jumlah penumpang LRT bisa melebihi masa sebelum pandemi, yaitu sebanyak 2,7 penumpang. Nilai investasi LRT Palembang sendiri sebesar 10,9 triliun. Jumlah itu turun dari nilai awal yang sebesar 12,5 triliun rupiah. Ya, ditetapkan di Padalarang. Tidak ke Tegaluar. Tegaluar itu deponya saja. Ya kau bisa ikut sampai depo bisa. Tapi turun Padalarang. Siapa yang mau naik? Orang nenteng bawa anak, bawa koper, bawa dus mie instan, nunggu angkot atau nunggu kereta lokalan. Kan lama, bos. Kayak kereta bandara, kan juga tidak ada yang naik karena konektivitasnya nggak ada. Ada tapi lama. Mending naik taksi depan pintu terminal. Kereta bandara belum efektif. Nggak ada yang naik, bos, karena kereta bandara yang di dalamnya itu bukan di dalam terminal, tapi di luar terminal. Coba kau ke bandara internasional, sebut saja, kau kan juga traveler. Tapi aku nggak pernah pakai, Mas. Ya kalau pakai, masa nggak pernah pakai? Belum pernah pakai. Yang yang di sini? Yang di sini. Ya nggak tahu kau di luar negeri. Oh, di luar. Wah. Nah, kan kau pakai Efektif, bos. turun, kau bawa boarding pass. Iya. Naik kereta ke terminal mana? Iya, betul. Kau di sini kan, kau turun, naik kereta itu muter. Baru check-in, terus kau jalan kaki. Iya. Kereta itu awalnya, saya ikut dari awal, dari lombanya segala, itu ada di dalam terminal. Tetapi tiba-tiba dibangun keluar di terminal. Siapa yang bikin seperti ini? Hah? Yang kan Pak Menteri Perhubungan lah tanya. Kenapa dipindah ke depan? Padahal ini di dalam.